Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 11 September. Hari biasa pekan ke-23. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau menuntun hidup kami dengan sabda-Mu. Ajarilah kami mengimani sabda-Mu dan perkenankanlah kami mengikuti jejak Putra-Mu untuk menjadi berkat bagi dunia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 6 ayat 43 sampai 49. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah datang dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini harus kita baca berkali-kali dan kita renungkan, kita refleksikan. Pasti Tuhan berbicara kepada kita dalam hati dan pikiran kita. Apa yang mestinya kita perbuat. Mari kita lihat bersama-sama mengenai pengajaran Yesus tentang dua hal. Yang pertama, pohon dan buahnya. Yang kedua, dua macam dasar. Yesus berbicara dan mengajar para muridnya dengan memakai perumpamaan tentang tanaman yang ada di sekitarnya. Yesus menggunakan hal-hal yang dialami dan dimengerti oleh para pendengarnya, sehingga tidak mengherankan jika pengajaran dan apa yang disampaikan oleh Yesus itu mudah dimengerti oleh para murid. Setiap orang yang menanam pohon buah tentu mengharapkan agar pohon itu berbuah bagus dan banyak. Dari buahnya lah pohon itu nantinya akan dinilai kualitasnya, baik atau tidak, bermutu dan berkualitas atau tidak. Seandainya belum berbuah walaupun pohon itu subur, orang belum bisa menilainya. Bukan suburnya saja yang dinanti, tetapi kualitas rasa dan bentuk buahnya.
Kalau nanti menghasilkan buah yang bagus, membanggakan, tentu pohon itu akan mendapatkan nilai yang bagus. Demikian juga jika buahnya tidak baik, mengecewakan dan kurang enak atau mungkin kurang manis, pohonnya akan mendapat nilai yang kurang baik. Namun walaupun pohonnya tidak begitu bagus, asal buahnya itu enak, membanggakan, tentu pohon yang kurang bagus bentuknya maupun penampilannya akan mendapat nilai yang baik dan dikatakan pohon itu berkualitas. Apalagi di masa pandemi ini banyak dari kita keluarga-keluarga itu mulai menyukai tanaman. Entah tanaman buah-buahan ataupun tanaman hiasan untuk rumah tangga kita. Banyak sekali, bahkan saking kreatifnya bisa menghasilkan uang dari tanaman-tanaman kita itu. Karena apa? Banyak orang yang membeli dan ingin seperti yang kita lakukan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, demikian juga dengan diri kita. Kita sudah sekian lama menjadi murid-murid Kristus, sudah dibaptis. Bahkan inisiasi penuh menjadi murid-murid Yesus. Akan kelihatan mutu kita itu dari buahnya. Apa yang sudah kita lakukan. Kualitas hidup kita ini akan dinilai dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan dan kita katakan. Dari apa yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka dalam renungan kita hari ini, dalam refleksi kita bersama, dalam keheningan kita diajak untuk melihat buah-buah dalam diri kita. Buah-buah yang telah kita hasilkan dan kita bagikan kepada orang lain. Buah-buah yang dirasakan, diterima oleh orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Apakah sudah baik? Buahnya bagus, berkualitas. Semoga dengan buah yang baik yang kita hasilkan menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama kita. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia. Walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita akan menang. Jangan bimbang. Walau penuh pengorbanan, namun penuh pengharapan, jangan kita putus asa. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia. Walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita akan menang. Jangan bimbang. Agar datang dunia baru, jangan kita lupa ilmu. Terus maju, jangan ragu. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia. Walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita akan menang. Jangan bimbang. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.